Latar belakang dari foodborne diseases ini merupakan penyakit yang tidak mewabah dengan luas akan tetapi berdampak kematian. Menurut WHO, 1 dari 10 orang jatuh sakit setiap tahunnya karena mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi. Pada tahun 2015 dilaporkan terdapat sekitar 600 juta orang yang beresiko terkena foodborne diseases. Makanan yang terkontaminasi ini mengantarkan sekitar 420.000 orang ke arah kematian yang paling banyak tuh terjadi pada anak usia 5 tahun ke bawah sebanyak 120.000 setiap tahunnya. Hal ini tuh terjadi karena lebih dari 200 penyakit tuh disebabkan oleh terkontaminasinya makanan. Nah, setelah melihat latar belakang yang disampaikan oleh teman saya, apa sih itu foodborne disease? Foodborne disease adalah penyakit bawaan makanan yang disebabkan oleh kontaminasi mikroba patogen penyebab penyakit. Nah, foodborne disease itu dianggap sebagai penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya dan juga dapat dicegah. Nah, foodborne disease itu ditandai dengan gejala yang paling umum tuh kayak diare yang diikuti dengan mual, muntah, nyeri perut. Bahkan jika seseorang yang memiliki daya tahan yang rendah itu dapat menyebabkan gagal ginjal, kerusakan otak dan syaraf, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Food poisoning atau keracunan makanan merupakan penyakit yang disebabkan karena kontaminasi mikroba pada makanan yang kita konsumsi. Contoh dari food poisoning seperti kontaminasi bakteri E. coli pada makanan yang kita konsumsi, serta proses pemasakan daging ayam atau telur yang kurang matang sehingga menyebabkan bakteri E. coli masih hidup pada makanan tersebut. Gejala yang kita rasakan ketika kita terkena food poisoning seperti sakit perut, kram, diare, muntah, dan mual. Penanganan pertama yang dapat kita lakukan ketika kita terkena food poisoning seperti minum air putih dengan suhu yang banyak, belum mengkonsumsi makanan hambar, serta meminum susu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari food infection. Food infection atau yang biasa disebut dengan infeksi makanan adalah masuknya mikroorganisme ke dalam suatu makanan yang menyebabkan makanan terkontaminasi oleh mikroba. Selanjutnya adalah contoh dari food infection atau infeksi makanan adalah Salmonellosis yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Kontaminasi biasanya terdapat pada produk daging unggas, telur, dan produk susu. Gejala dari food infection diantaranya adalah mual dan muntah, demam, diare, kram perut, dan dehidrasi. Lalu bagaimana penanganan jika kita atau seseorang mengalami yang namanya food infection atau infeksi makanan? Yang pertama adalah kita harus beristirahat dan menghidrasi tubuh. Yang kedua adalah pemberian obat-obatan seperti antibiotik dan obat anti muntah atau diare disesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada gejala. Selanjutnya adalah penanganan dari pihak medis. Contoh penyakit dan mikrobanya. Yang pertama, demam tifoid atau biasa dikenal dengan tipes merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, dan Salmonella enteritis. Bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi. Yang kedua, septikemia. Septikemia adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami keracunan darah akibat bakteri dalam jumlah besar masuk ke dalam aliran darah. Bakteri penyebabnya dapat berupa Salmonella chlorelae suis. Yang ketiga, disentri. Disentri adalah peradangan dan infeksi pada usus yang mengakibatkan diare yang mengandung darah atau lendir. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Shigella atau Shigellosis. Yang keempat, diare. Diare adalah keluhan buang air besar encer atau berair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Biasanya disebabkan oleh adanya bakteri E. coli. Yang kelima, meningitis adalah radang selaput otak dan sumsum tulang belakang yang biasanya disebabkan oleh infeksi. Meningitis disebabkan oleh infeksi tetapi juga bisa disebabkan oleh bakteri atau jamur. Bakteri penyebab meningitis adalah Listeria monocytogenes.
Yang terakhir adalah flu perut atau gastroenteritis. Adalah muntah dan diare akibat infeksi atau peradangan pada dinding saluran pencernaan, terutama lambung dan usus. Disebabkan oleh mikroba Campylobacter jejuni, E. coli, dan Salmonella. Oke, jadi di sini aku bakal jelasin tentang penyebab dari foodborne disease. Jadi menurut Sabdan Reilly itu mendefinisikan secara luas bahwa penyakit akibat pangan atau keracunan pangan itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi atau intoksifikasi sebagai akibat mengonsumsi makanan, minuman, atau air yang telah terkontaminasi. Terus diperkirakan tuh terdapat dua kelompok utama penyebab foodborne disease. Yang pertama, patogen yang telah diketahui sebagai penyebab. Jadi itu diketahui kurang lebih ada 31 patogen yang dapat menyebabkan foodborne disease. Terus yang kedua itu ada disebabkan oleh agen-agen yang tidak spesifik, di mana agen-agen yang tidak spesifik ini merupakan agen atau zat dengan data-data yang tidak mencukupi untuk memperkirakan bahaya yang dapat ditimbulkan secara spesifik. Itu bisa aja akibat mikrobia, zat kimia, dan substansi lain yang terdapat dalam makanan. Jadi ini tuh sulit teridentifikasi secara pasti dan akut gastroenteritis. Penyakit ataupun gangguan kesehatan yang terjadi pada tubuh kita dapat terjadi akibat faktor adanya mikroorganisme yang terdapat pada pangan ataupun makanan, sehingga ketika kita konsumsi berdampak buruk bagi tubuh kita. Nah, suatu pangan dapat timbul adanya mikroorganisme itu terjadi ketika pangan tersebut tidak dilakukan proses pemasakan yang baik, kemudian saat penyimpanan yang kurang tepat dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut menjadi suatu media ataupun lingkungan yang tepat untuk mikroorganisme itu tumbuh. Nah, untuk mencegah adanya pertumbuhan atau adanya mikroorganisme yang ada pada suatu pangan, maka kita perlu melakukan tahapan-tahapan agar suatu pangan ataupun makanan itu dalam kondisi yang aman, higienis, dan terbebas dari adanya mikroorganisme, sehingga ketika kita konsumsi tidak berdampak pada kesehatan tubuh kita. Nah, ada 4 tahapan ataupun cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan separate, pemisahan, yang kedua ada clean, membersihkan, kemudian ada cook, yaitu memasak, dan yang terakhir adalah chill, penyimpanan. Cara pencegahan yang pertama yaitu dengan separate atau pemisahan. Nah, pemisahan ini dapat dilakukan dengan cara saat kita melakukan belanja di supermarket ataupun pasar, yang mana kita membeli suatu bahan mentah, bahan pangan yang akan diolah menjadi suatu produk pangan. Nah, saat kita melakukan belanja bahan pangan, maka perlu dipisahkan antara bahan pangan satu dengan bahan pangan yang lainnya. Contohnya, ketika kita membeli daging mentah, makanan laut, telur, dan juga sayur, maka perlu ditempatkan pada kemasan yang berbeda-beda. Nah, hal ini ditujukan agar tidak terjadi perpindahan mikroorganisme dari suatu bahan pangan ke bahan pangan yang lainnya, yang mana dikhawatirkan mikroorganisme yang berpindah bersifat patogen. Mikroorganisme yang bersifat patogen dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Yang kedua adalah cara pencegahan dengan clean atau bersih, yang mana dapat dilakukan dengan cara membersihkan peralatan makanan secara berskala. Selain itu juga dapat membersihkan peralatan-peralatan yang digunakan dalam pengelolaan makanan. Yang kedua yaitu membersihkan tangan saat akan memegang makanan. Selain saat kita akan memegang makanan, juga ketika kita dalam proses pengolahan. Ketika kita melakukan pengolahan makanan, tentu secara tidak langsung kita akan terkontak dengan bahan pangan secara langsung. Yang ketiga adalah mencuci bahan pangan dengan air yang mengalir. Cara pencegahan yang ketiga yaitu cook atau memasak. Dilakukan dengan cara kita ketika melakukan proses memasak harus dengan metode yang tepat. Yang kedua, memasak dengan suhu yang sesuai, dan juga ketika kita memasak tidak mencicipi makanan dengan alat masak.
Contohnya saat kita memasak sayur ataupun bahan-bahan yang lainnya, kemudian kita mencicipi dengan alat masak. Kemudian alat masak tersebut digunakan untuk memasak kembali. Nah, hal tersebut tentunya dapat menyebabkan adanya kontaminan mikroorganisme. Cara pencegahan yang terakhir yaitu chill atau penyimpanan. Nah, ketika kita sudah membeli bahan pangan, kemudian diolah menjadi suatu pangan yang dikonsumsi oleh tubuh kita, namun ketika kita ingin menyimpan atau dapat dikonsumsi untuk di lain hari, maka dapat disimpan pada kondisi yang benar, di mana untuk menyimpan bahan makanan, terutama daging, ikan, ayam, dan bahan-bahan lainnya yang mudah rusak itu di penyimpanan yang suhunya rendah. Cara pencegahan yang telah saya jabarkan tersebut bertujuan untuk meminimalisir, menghilangkan, atau mematikan suatu mikroorganisme dalam suatu bahan pangan dan juga makanan yang ketika kita konsumsi agar tidak memberikan dampak buruk bagi tubuh kita.